Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat pagi jamaah semua. Pagi hari ini kita ketemu di Islam itu indah dan Masya Allah kita akan membahas tema yang sangat menarik nih. Menarik mana jamaahnya? Ini dia kok ada yang beda hari ini ya? Kemana jamaah ayo, kita? Jamaah masuk. Ayo cepat. Wah bu, ayo bu masuk. Bisa-bisanya ayo. Pak masuk pak. Udah mulai bu acaranya. Kok baru Ya masuk Allah. sekarang dari mana ini? Ayo cepat. Ya Allah. Ayo masuk. Silakan. Bapak cepat. Ini jam berapa? Oh, Udah rame mulai. banget. Cepat. Ya Allah. Ayo Mana pak, sih? duduk bu, silakan bu, Ayo, silakan cepat, bu. cepat. Nah, cari tempat duduknya Aduh. masing-masing. Pak cepat. Waduh, sampai Ustadz Maulana yang sibuk nih pagi ini nih. Udah duduk semua. Hati-hati, Bu, Silakan hati-hati, Bu, pelan-pelan. naiknya, Bu, Nah, hati-hati. waduh, jamaah ini Masya Allah ya. Duduk. Memang kalau pagi hari ini udah semangat banget, rame banget Ustadz hari ini. Sampai Ustadz Maulana kecapean loh ini. Makanya. Wasari ulam megapiratim birobi jannatul samad uidal mutakin bersegera. Ibu. Udah bu, handphonenya duduk bu. disimpan dulu. Nah, boleh, handphonenya simpan duduk dulu. Ya kita mulai ya. Ya, duduk dulu. Mas, Baik, udah. kita langsung mulai saja ya. Ya. Baik ya, jadi tema hari ini sangat menarik sekali Ustadz ya. Ya. Temanya adalah hidup bersama tapi jadi beban. Kita ulang ya, 1, 2, 3. Hidup bersama tapi jadi beban. Semuanya 1, 2, 3. Hidup bersama tapi jadi beban. Tuh Masya Allah ya, ada guru-guru kita yang akan menjelaskan tentang tema hari ini. Ada Ustadz Maulana Ustadz. Iya, alhamdulillah, rabbil alamin. Di Terima awal kasih. bulan Safar ini luar biasa. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan. Amin. Ya Rabbal alamin. Ada Habib. Ada Habib. Assalamualaikum Habib. Masya Allah. Habibnya. Ini Habib siapa? Ayo perkenalkan dulu. Silakan Bib. Saya Isal Kaf, Wisal bin Khan. Isal. Ahmad Taufik, Oh, bin Husin, Bin. Salim. Kalau nggak di stop saya terusin ya. Masya Allah. Habib terima kasih sudah ada Habib ya. Sama-sama. Dan di ujung sana ada guru kita juga Ustadz Syam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat banget hari ini ya. Mas Semangat Ude ya. banget sampai jamanya telat masuk. Iya dong, sholat dulu sholat. Iya bisa sholat subuh ya Bu ya. Ibu dari mana Bu? Dari Lampung. Yang ibu dari mana yang ini? Dari? Palembang, Lampung, Palembang. Dari Sumatera ya Bu ya. Waduh, sehat-sehat ya. Hari ini kita belajar sama-sama, tema kita menarik sekali. Dan untuk pertama kita langsung menyaksikan ada tayangan. Ada tayangan, ini tentang perselingkuhan. Nah, ini dia nih ya. Perselingkuhan seorang kepala desa dengan istri warga. Ini dia. Wah, kalau ngeliat begini Ustadz Syam kita agak gimana sedih, miris hati dan sebagainya ya. Tapi memang dalam rumah tangga itu kan kita menginginkan ada kedamaian, sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau kondisi pasangan yang mengkhianati dan menyakiti hati pasangan ini hidup bersama jadi beban apa seperti apa dalam Islam? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Mas Ude, tabe guru kami Ustadz Maulana, Habib Isa, para alim ulama yang melakukan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah. Makanya penting sekali di pagi hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk melakukan aurat atau wirid-wirid atau melakukan zikir pagi. Begitu pula di petang hari namanya zikir pagi petang. Azkarus sobah, zikir di pagi hari. Di antara isinya banyak meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara isinya banyak minta rizki kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rizki itu bukan hanya tentang materi. Betapa banyak pasangan suami istri dikasih materi yang banyak sama Allah tapi tidak ada ketenangan dalam rumah tangganya. Kenapa? Karena ada di antara salah satu mereka yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bermaksiat kepada Allah tapi tidak menjaga akhlaknya kepada pasangannya. Ada kok yang rajin sholat, ada kok yang ternyata kalau zakat dia cepat, ada kok kalau Ramadan dia rajin ngaji, tapi ternyata tidak baik akhlaknya kepada pasangannya. Maka kalau seperti ini pertanyaannya, rumah tangga saling menyakiti bukan saling menenangkan, apakah ini suatu rumah tangga yang mesti dipertahankan? Maka subhanallah, di antara alasan suatu rumah tangga bisa melepaskan diri
atau yang namanya perceraian adalah kalau salah satu di antaranya tidak memiliki akhlak yang baik. Ada kan orang yang suka rajin sholatnya, ada orang yang kuat puasanya, tapi ternyata dia menyakiti istrinya. Bentuk menyakiti di sini sudah disebutkan dalam sigat taklik. Ada menyakiti tidak memenuhi kewajibannya, ada menyakiti fisik, ada menyakiti perasaan atau menyakiti mental. Maka dia bisa menjadi satu alasan syar'i seseorang memisahkan diri daripada rumah tangga tersebut. Karena mudaratnya bisa jauh lebih banyak. Sedangkan tujuan pernikahan di dalam Al-Quran, ba'da qul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Sedangkan tujuan pernikahan adalah mencari sakinah mawaddah warahmah. Tapi tujuan besar pernikahan juga adalah melihat atau memandang, memperhatikan ayat-ayatnya Allah. Tanda-tanda kebesaran Allah. Maka memandang pasangan sebagai ayat-ayatnya Allah sehingga dimuliakan bukan dizolimi. Dimuliakan bukan dizolimi. Iya dong. Dan tadi zikir pagi petang itu ya penting banget ya Ustaz. Oh ya, banyak di situ doa perlindungan daripada gangguan dari luar, gangguan dari dalam. Kan kadang-kala orang luar nggak ganggu dalam diri yang Nah mengganggu. betul sekali. Baik terima kasih, boleh tepuk tangan buat Sama-sama. Ustaz Syam. Masya Allah. Pagi-pagi dapat ilmu kita tentang bagaimana menjaga rumah tangga, zikir dan selalu mengingat Allah. Ibu-ibu ya, semoga rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Baik, nah ini sekarang kita mau lihat nih ada sebuah tayangan tentang solusi kalau istri ngamuk-ngamuk nih. Nah ini dia. Masya Allah ya, ini solusi jitu banget ya Bib. Kasih. Jadi kalau istri ngamuk-ngamuk, ibu kalau dikasih 10 juta ya, lagi ngamuk kasih 10 juta itu pasti reda emosinya Bu ya. Jadi nggak marah lagi ya. Ibunya ngamuk, suaminya pusing. Suaminya pusing. Nyarinya lagi di mana? Tiap marah transfer gitu Iya, Bib. ya Allah. Bib kita mau tanya gini Bib, dalam rumah tangga kalau ada pasangan suami istri ini kalau hari-harinya teriak, ngomongnya marah-marah, sampai tetangga bisa dengar nih, wah ini ribut lagi nih rumah tangga ini. Sebenarnya ini bisa disebut dalam hidup bersama, tapi jadi beban satu sama lain Bib. Silakan. Masya Allah, jazakumullah khair Mas Dude. Yang saya hormati Ustaz Syam, Ustaz Maulana, kita doakan guru-guru kita Allah mudahin rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Sehingga bisa ngasih istrinya duit 10 juta terus-terusan. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu tadi dibacakan oleh Ustaz Syam, tujuan pernikahan adalah untuk sakinah, ketenangan. Tapi modalnya ada dua, mawaddah warahmah. Apa? Sekali lagi, mawaddah. 127 kali lagi. Enggak, jangan-jangan, kebanyakan ya. Apa itu mawaddah artinya rasa cinta. Sehingga kita suka ngelihat pasangan kita mukanya cantik, bibirnya dimerahin, alisnya digambar, dan lain sebagainya. Rahmah adalah rasa kasih sayang yang disertai dengan kesabaran. Sehingga kita bisa sabar ngelihat pasangan kita bangun tidur mukanya kayak bantal. Kalau tidur suaranya kayak sound horeg begitu ngoroknya. Wah, kita bisa sabar kenapa? Karena kita tahu yang kita cintai bukan hanya sekedar fisiknya. Tapi seseorang yang menemani hidup kita hingga akhir hayat nanti. Yang menjadi jodoh kita di dunia bahkan di akhirat nanti. Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, mawaddah dan rahmah adalah modal agar kita bisa mencapai sakinah atau ketenangan di dalam hidup berumah tangga. Lantas gimana kalau mawaddah dan rahmahnya udah hilang? Kalau rasa kasih sayangnya udah hilang. Satu sama lain teriak-teriakan. Satu sama lain gontok-gontokan. Satu sama lain kenceng-kencengan suara. Bahkan tetangga bisa ngedengar. Na'udzubillahimin dzalik. Tandanya ada luka di hati. Dan luka itu harus segera diobati. Kalau luka enggak diobati, lama-lama jadi borok. Kalau luka enggak diobati, luka tersebut na'udzubillahimin dzalik bisa menjadi menular ke mertua. Na'udzubillahimin. Lebih parah lagi, menular kepada anak. Na'udzubillahimin
maka segera cari pertolongan. Minta bantuan orang ketiga. Kalau perlu datengin psikolog, datengin psikolog. Kalau nggak ada dana buat datengin psikolog, datengin Ustadz Syam, insya Allah gratis. Atau datengin ulama-ulama sekitar. Insya Allah pernikahan kita akan dijaga. Plus kalau kita datengin ulama, dapat doa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena cinta berasal dari Sang Maha Pencipta cinta, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Zat yang maha cinta yang akan memberikan cintanya kepada hamba yang menebarkan cinta kepada seluruh alam. Karena dia menamakan dirinya Ar-Rahmanir Rahim, zat yang maha kasih dan zat yang maha sayang. Masya Allah, jadi kalau ada luka langsung harus disembuhkan. Disembuhkan. Sekecil apapun langsung harus ditangani. Sekecil apapun harus ditangani dengan berkomunikasi. Berkomunikasi. Kalau antara kedua belah pihak nggak bisa selesai, cari orang ketiga yang lebih bijak. Nah ini dia Masya Allah. Boleh tepuk tangan buat Habib Isa, Masya Allah. Semoga harapan kita rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Amin, ya Waduh Rabbal Masya Allah Habib, Alamin. ini temanya sangat menarik sekali. Loh Ibu, udah waktunya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam, Ustadznya di sini Bu, di belakang saya. Ibu mau apa Ibu? Mau bertanya. Bu, kalau mau bertanya ke sana tuh lihat Nur. Silakan. Ya, kenapa? Mau bertanya Ya, ke dengan Ustadz siapa? Maulana. Dengan siapa namanya Ibu? Ibu siapa namanya Bu? Ibu Zulia dari Majelis Talim As-Sakinah Palembang. Tabe pun. Oh yang jawab Bang Sin. Ya, lanjut. Pak Tanya apa, Ustadz, Bu? saya mau tanya. Ya. Ini curhatan para ibu-ibu masa kini. Apa memang? Masa kini. Apa curhatannya? Ayo. Bagaimana kalau seandainya, bagaimana kebutuhan rumah tangga itu dipikul oleh istri? Hah? Dari bayar anak sekolah, Hah? bayar listrik, Hah? belanja hari-hari. Hah? Sementara suami ada, tetapi sepertinya tidak ada. Wah. Apakah ini termasuk suami yang jadi beban Pak Ustadz? Mau tahu Bu? Mau Mau tahu. tahu bagaimana kalau semua beban dialihkan kepada istri, yang mencari uang adalah istri, menanggung semua kebutuhan adalah istri, sementara suami malas-malasan tidur di rumah. Mau tahu jawabannya? Mau Pak tahu. Ustadz. Jangan kemana-mana, kita bahas setelah yang satu ini jamaah. Alhamdulillah. Mana itu? Mana orangnya? Mana orangnya?